Martial Peak 3495. Perasaan dingin menyerangnya dari segala arah, menyebabkan Yang Kai perlahan bangun. Setelah beberapa saat linglung, dia tiba-tiba teringat adegan sebelum dia pingsan dan dengan cepat melompat, mengenakan postur defensif saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Melihat sekeliling, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Tempat ini bukan lagi ruangan tempat Bei Limo berada, melainkan ruangan es. Dinding es di sekitarnya sangat jernih, dan cahayanya sangat terang sehingga bisa mencerminkan penampilan seseorang. Lebarnya sekitar 10 meter, dan juga tampak seperti sel penjara. Rasa dingin yang dingin meresap ke dalam tulangnya, membuatnya merinding. Alis Yang Kai berkerut. Tempat terkutuk macam apa ini? Ingatannya masih melekat pada saat dia pingsan oleh telapak tangan Bei Limo. Adapun apa yang terjadi setelah itu, dia tidak terlalu yakin. Memikirkannya sekarang, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Kekuatan seorang Demon Saint memang sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Hehehe, kamu sudah bangun. Tawa yang dalam dan menyeramkan tiba-tiba datang dari belakangnya. Ekspresi Yang Kai menjadi serius, dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa suara ini cukup dekat dengannya. Tetapi jika pihak lain tidak mengeluarkan suara, dia tidak akan menyadarinya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Dan setelah memeriksanya sejenak, wajahnya langsung menjadi gelap. Beberapa lapisan pembatasan telah ditempatkan di tubuhnya, membatasi Kaisar Ki-nya dan mencegahnya menggunakannya. Dari jejak energi pada pembatasan, jelas bahwa Bei Limo secara pribadi telah mengambil tindakan untuk mencapai efek ini. Tidak heran rasanya agak dingin. Tanpa perlindungan Kaisar Ki dan lingkungan yang keras di sini, akan aneh jika tidak dingin. Tetapi dibandingkan dengan ini, dia lebih peduli tentang di mana tempat ini dan apa yang ingin dilakukan Bei Limo. Orang yang baru saja tertawa adalah iblis batu dengan pinggang besar dan kultivasi yang luar biasa. Berdiri beberapa puluh meter jauhnya, dia menatap Yang Kai dengan sikap mengejek. Di antara mereka berdua, ada jendela kecil yang hanya memungkinkan Yang Kai untuk melihat apa yang ada di luar. Benar saja, ini adalah sel penjara. Wajah Yang Kai menjadi lebih gelap saat dia berjalan ke jendela kecil dan mengukur Stone Demon sebelum bertanya, "Siapa kamu? Di mana Bei Limo?" Ekspresi terkejut muncul di wajah Stone Demon saat dia berkata, "Kamu benar-benar berani memanggil nama Saint Venerable secara langsung. Kamu benar-benar berani. Tidak heran kamu dilemparkan ke sini. Aku bertanya padamu, apakah kamu tuli?" Yang Kai bertanya dengan tidak sabar. Iblis batu tersenyum sedikit dan berkata, "Yang Mulia punya pesan untukmu. Ketika kamu benar-benar bertobat, dia akan membebaskan kamu. Anak laki-laki, jaga dirimu baik-baik." Memberi Yang Kai tatapan penuh arti. Dia berbalik dan pergi. Yang Kai segera menjadi agak tidak senang dan mengutuk. "Kamu ingin raja ini bertobat padanya? Katakan padanya untuk makan kotoran. Dia jelas diundang untuk memperbaiki gerbang dunia. Tetapi sekarang dia telah dikurung di tempat terkutuk ini oleh Bei Limo. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak marah? Selain itu, dia telah dikalahkan oleh wanita ini sebelumnya. Jadi dia jelas menderita kerugian besar. Namun Bei Limo masih berusaha mengendalikannya. Keluhan baru dan lama menggenang di hatinya. Jadi bagaimana dia bisa peduli apakah dia seorang Demon Saint atau bukan? Iblis batu terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Melihat kembali ke penjara es tempat Yang Kai berada, matanya hampir keluar. Dalam situasi apa manusia ini? Beraninya dia menghina Yang Mulia seperti ini. Apakah dia pikir dia telah hidup terlalu lama? Jika kata-kata ini sampai ke telinga Yang Mulia, apa yang akan terjadi? Jika ada ras iblis lain yang dipenjara di sini berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu, dia akan segera membunuh mereka. Tetapi Yang Kai bukanlah seseorang yang bisa dia bunuh. Lagi pula, Raja Iblis baru saja mengatakan bahwa dia sangat berguna bagi Saint Venerable dan telah menjebloskannya ke penjara es untuk memberinya pelajaran dan membunuh gengsinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Stone Demon berkata, "Nak, jika kamu tidak ingin mati, kamu harus diam. Kamu seharusnya pernah mendengar pepatah bahwa bencana datang dari mulut." Yang Kai hanya dengan santai memarahinya. Tetapi setelah mendengar kata-katanya, kemarahan di hatinya tersulut dan dia segera berteriak,
Jadi bagaimana jika saya memarahinya? Kemudian, dia berteriak, Bailey Mo adalah pelacur. Karena dia tidak bisa mengalahkannya dalam perkelahian, dia hanya bisa mengutuknya. Jika dia bisa memarahi Bailey Mo, itu yang terbaik. Dia ingin bertanya apa maksudnya. Kata-kata vulgar seperti itu menyebabkan kelopak mata iblis batu berkedut saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Wajahnya dipenuhi amarah. Yang Kai menghina Bailey Mo sama dengan mempermalukan ras iblis bawahannya. Jika dia tidak bisa mendengarnya, maka biarlah. Tetapi karena dia mendengarnya, bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh? Awalnya, dia ingin memberinya pelajaran. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menekan dorongan di dalam hatinya. Takut dia akan secara tidak sengaja membunuh Yang Kai. Bagaimanapun, kultivasi manusia ini telah disegel oleh Saint Venerable. Jadi dia mungkin tidak akan bisa menerima beberapa pukulannya. Dia mencibir. Jika kamu ingin mengutuk, maka kutuk. Saya harap kamu masih memiliki kekuatan untuk mengutuk nanti. Benar saja. Yang Kai mulai mengutuk. Suaranya sangat keras dan penuh semangat. Ketika kata-kata vulgar dan menghina terus-menerus keluar dari mulutnya. Bergema di seluruh penjara es lantai 7. Di lantai 7, dia bukan satu-satunya yang dipenjara. Setidaknya ada 100 orang. Ketika mereka tiba-tiba mendengar seseorang mengutuk Bailey Mo, mereka semua memasang ekspresi ngeri saat mereka bersandar di jendela sel mereka dan melihat ke arah Yang Kai. Sepertinya ingin melihat siapa yang begitu berani. Meskipun mereka dipenjara di sini dan tahu mereka tidak punya cara untuk bertahan hidup, tidak satu pun dari mereka berani menghujat Bailey Mo. Berani melakukannya bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kematian. Di dunia ini, ada banyak metode yang bisa membuat seseorang berharap mereka mati. Meskipun Stone Demon telah pergi, dia terus-menerus memperhatikan gerakan Yang Kai. Mendengarkan aliran kata-kata Yang Kai yang tak ada habisnya, pembuluh darah di dahinya berkedut hebat. Bailey Mo tidak pernah dimarahi berkali-kali dalam hidupnya seperti sekarang ini. Dan itu hampir tidak pernah terulang. Dapat dikatakan bahwa cakrawala Stone Demon telah sangat diperluas. Bagaimana dia bisa begitu berani dan benar ketika mengutuk? Manusia itu mengutuk selama 2 jam penuh sebelum akhirnya berhenti. Kesabaran Stone Demon hampir mencapai batasnya. Tetapi ketika dia mendengar keheningan Yang Kai, dia menghela nafas lega. Diam-diam berpikir bahwa Yang Kai akan runtuh. Bagaimanapun, kultivasi Yang Kai telah disegel. Meskipun lantai 7 tidak terlalu dalam, dengan kultivasinya disegel di sini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Mampu mengutuk selama 2 jam cukup mengesankan. Dibandingkan dengan kemampuan Yang Kai untuk mengutuk, dia lebih mengagumi daya tahan orang ini. Tetapi sekarang setelah dia mencapai batasnya, dia akhirnya bisa bersantai. Namun pada kenyataannya, situasinya tidak seperti yang dia harapkan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang Kai berhenti dan mulai mengutuk lagi. Kali ini, kutukannya tampaknya telah meningkat dan bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Pembuluh darah di pelipis Stone Demon tidak bisa menahan kedutan. Alasan Yang Kai berhenti untuk waktu yang berharga adalah karena dia telah meluangkan waktu untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Tempat Bailey Mo melukainya tidak terlalu serius. Hanya beberapa tulangnya yang patah. Meskipun kultivasinya telah disegel, kemampuan pemulihannya belum hilang. Jadi dia seharusnya bisa pulih dalam beberapa hari. Satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa menggunakan Kaisar Ki-nya sekarang. Dia juga mencoba untuk melihat apakah dia bisa keluar dari penjara es ini. Tetapi di bawah premis bahwa dia tidak bisa menggunakan Kaisar Ki-nya, kekuatannya tidak cukup untuk memecahkannya. Tempat terkutuk ini memang sangat dingin menusuk tulang. Dan hukum es di sini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Tetapi fisik Yang Kai kuat. Jadi dia tidak perlu takut dingin di sini. Rencana Bailey Mo untuk membuatnya menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya mungkin adalah sebuah kesalahan. Penjara es adalah tempat keheningan yang mematikan. Dan ras iblis yang dipenjara di sini tidak punya pilihan selain membeku sampai mati. Jadi biasanya benar-benar sunyi. Dengan banyak tahanan menunggu kematian tiba. Namun, saat Yang Kai tiba, tempat ini menjadi semarak pasar basah. Ketika dia lelah mengutuk, dia akan beristirahat sejenak. Dan ketika dia pulih, dia akan terus mengutuk.
Ada beberapa kali ketika iblis batu merasa bahwa Yang Kai seharusnya tidak dapat melanjutkan. Tetapi setelah beberapa saat, orang ini akan hidup kembali. Dan siksaan ini berlangsung selama 2 hari. Ini membuatnya menyadari masalah. Dia mungkin meremehkan kekuatan fisik manusia ini. Lapisan ketujuh jelas tidak cocok untuknya. Sebelumnya, Raja Iblis Perempuan hanya mengatakan bahwa tubuh fisik Yang Kai sangat kuat. Jadi dia telah mengatur agar dia tetap berada di lapisan ketujuh. Tetapi sekarang sepertinya dia harus mengirimnya ke lapisan bawah untuk memastikan keselamatannya. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat mengirim pesan ke Raja Iblis Perempuan dan menjelaskan situasinya secara singkat di sini. Di lantai atas istana es Proud Snow, di bawah kubah es transparan, Bailey Mo mengenakan gaun sederhana dan elegan, bersandar di pagar sambil menatap pemandangan indah benua Proud Snow. Tampaknya memperhatikan tindakan bawahannya. Bailey Mo menoleh dan bertanya, apakah pria itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Raja Iblis Perempuan menatap Bailey Mo dengan canggung. Tidak tahu harus berkata apa. Bailey Mo berkata dengan ringan. Tidak apa-apa untuk mengatakannya secara langsung. Bagaimana situasinya saat ini? Biarkan saja dia menderita hukuman. Kita tidak bisa benar-benar membunuhnya. Baru saat itulah Raja Iblis Perempuan berbisik. Yang mulia tidak perlu khawatir. Pria itu baik-baik saja. Melakukan dengan baik. Bailey Mo menatapnya dengan heran dan mengerutkan kening. Bagaimana bisa? Raja Iblis Perempuan berlama-lama. Tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Tetapi di bawah tatapan tajam Bailey Mo, dia masih membuka mulutnya dan berkata, lapisan ketujuh tidak berpengaruh sama sekali padanya. Sejak dia bangun, dia sudah berteriak selama 2 hari. Bailey Mo mendengar ini dan tersenyum. Dia masih memiliki kekuatan untuk berteriak. Sepertinya dia baik-baik saja. Berhenti sejenak. Dia bertanya, apa yang dia teriakkan? Raja Iblis Perempuan sudah menghela nafas lega. Tapi setelah mendengar pertanyaan Bailey Mo, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Jadi dia menguatkan dirinya dan berkata, itu hanya beberapa penghinaan yang ditujukan kepada Yang Mulia. Ekspresi Bailey Mo berubah dingin. Dia benar-benar mengutukku. Raja Iblis Perempuan berkata dengan ketakutan. Yang Mulia, tolong tenangkan amarahmu. Aku akan menghentikannya sekarang dan membuatnya tutup mulut. Bailey Mo mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Tidak seperti dia tidak akan mengutuk ratu ini. Tapi bagaimana dia mengutuk? Pada titik ini, Raja Iblis Perempuan hanya bisa mengirim pesan ke Raja Iblis Batu untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Sesaat kemudian, dia dengan gugup mengulangi penghinaan Yang Kai, memanggilnya pelacur atau pelacur tidak biasa sama sekali, dan juga memanggilnya sepotong daging busuk yang bahkan anjing liar pun tidak peduli. Setelah mendengarkan sebentar, seluruh tubuh Bailey Mo gemetar karena marah saat dia mengatupkan giginya dan dengan dingin berkata, lemparkan dia ke lapisan ke-13. Aku ingin melihat apakah dia masih memiliki kekuatan untuk menghinaku. Bersambung.